Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Harunikmah dari kelas 3A NPM 19320035 Prodi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Ibu Atip Nurwahyuni, di mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kelas. Apa sih manajemen kelas itu? Mari kita simak video berikut ini. Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh guru supaya pembelajaran dapat berjalan efektif sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dan membentuk perilaku budaya. Setelah itu, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Berikut fungsi manajemen kelas yang terdiri dari 1. Perencanaan. Perencanaan yang dimana perencanaan adalah titik tolak bagi manajer kelas. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan untuk memimpin ketika rencana harus diubah menjadi realitas. Dia memberikan arah untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Yang terakhir ialah pengawasan, yaitu penggunaan mekanisme pengawasan untuk memeriksa apakah hasil terrealisasi merupakan bagian integral dari perencanaan, tetapi pada saat yang kegiatan pengelolaan. Tanggung jawab manajemen kelas. Manajemen pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, tugas dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai pendidik, manajer, administrator, dan supervisor. Sementara itu, dalam perkembangan tugas dan fungsi kepala sekolah semakin bertambah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah atau manajemen pendidikan adalah orang yang diberi kepercayaan atau diberi tanggung jawab untuk selalu mampu mengatur, mengarahkan bawahannya atau komponen-komponen yang ada dalam suatu sekolah tersebut. Adapun permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas, ada dua jenis masalah pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat individual dan yang bersifat kelompok. Disadari bahwa masalah individual ataupun masalah kelompok seringkali menyatu dan amat sukar dipisahkan yang satu dari yang lain. Masalah pengelolaan kelas tersebut yaitu: pertama, masalah individual. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kurangnya kekompakan. Yang kedua, kesulitan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang. Yang keenam, kurangnya semangat atau tidak mau bekerja dan tingkah laku agresif atau protes. Yang ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Upaya untuk menangani masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas di atas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Di antaranya
sebagai berikut. Yang pertama, behavior modification approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Yang kedua, humanistic approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik guru dan atau peserta didik dan guru menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Yang ketiga, group process approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Yang keempat, pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Yang terakhir adalah pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Sekali lagi, pengajar memandang peserta didik telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur. Sekian video dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.